Dilaporkan 17 warga Palestina tewas dihantam serangan Israel pada Sabtu 7 Juni 2025 di selatan jalur Gaza. Serangan tersebut berlangsung di hari kedua pada Hari Raya Idul Adha. Dilaporkan sekira 12 orang termasuk 4 diantaranya merupakan satu keluarga yang berada di Khan Younis. Lalu 40 orang lainnya mengalami luka-luka imbas tembakan Israel di tenda-tenda pengungsi di lokasi yang sama. Kemudian 5 warga Palestina yang tewas ditembak mati oleh pasukan Israel di dekat pusat distribusi bantuan di sebelah barat Rafah. Lalu beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Diketahui hingga kini pasukan Israel masih gencar menyerang Gaza demi mencapai tujuannya. Adapun pada hari pertama Idul Adha Jumat 6 Juni sebanyak 33 warga Palestina juga tewas dihantam serangan Israel. Aksi biadab militer Israel itu tak hanya merenggut nyawa rakyat Palestina di Gaza, namun juga mengakibatkan kondisi kelaparan dan membuat wilayah kantong tersebut tidak lagi layak huni. Pemerintah Israel meminta bantuan ke geng kriminal yang terlibat penjarahan kemanusiaan di Gaza untuk melawan Hamas. Israel memberi senjata ke geng anti-teror service, yakni yang dipimpin Yasser Abu Sahab, seorang tokoh kontroversial asal Rafah. Dilaporkan geng tersebut telah menerima senjata yang kerap digunakan Israel, termasuk senapan serbu Kalashnikov serta beberapa senjata lainnya yang disita dari Hamas. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memberikan perlengkapan militer standar ke geng kriminal tersebut. Di antaranya rompi, helm, hingga lencana seperti bendera Palestina dan tambalan berlabel layanan anti-teror. Tujuan Netanyahu mempersenjatai geng kriminal Gaza merupakan bagian dari strategi taktis yang bertujuan untuk melemahkan Hamas yang dianggap Israel sebagai musuh utamanya. Israel berharap banyak dengan mempersenjatai geng kriminal Gaza yang berlawanan dengan Hamas. Tindakan itu diharapkan bisa menciptakan ketegangan internal. Selain itu mengurangi kemampuan Hamas untuk melakukan serangan ke Israel. Lantas strategi kontroversial Netanyahu ini turut menuai kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya ini mengakibatkan kekacauan dan memperburuk kondisi rakyat sipil Gaza. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi di Tanah Papua geram dengan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Lantas mereka menjuluki Bahlil sebagai pahlawan kesiangan. Bahkan ketua aliansi tersebut yakni Johnson Previdea karet mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Bahlil dari jabatannya sebelum alam Papua musnah. PM Netanyahu turut berbelasungkawa kepada keluarga tentara yang gugur dalam pertempuran di Gaza. Menurut Netanyahu, pasukannya yang tewas itu sedang berperang demi memulangkan tentara yang diculik. Hal senada disampaikan Presiden Israel Isaac Herzog. Menurutnya itu adalah momen kesedihan bagi negara pendudukan Israel. Kendati sejumlah pejabat mengakui tewasnya para pasukan, namun militer Israel tidak mengeluarkan pernyataan resmi soal insiden tersebut. Diketahui sebelumnya, tentara pendudukan Israel memerintahkan evakuasi beberapa lingkungan di jalur Gaza Utara Jumat 6 Juni. Hal itu bertepatan dengan serangan kekerasan dan intensif yang telah dilancarkannya sejak pagi kemarin. Kendati para tentaranya tewas dan terluka, pasukan Netanyahu itu tetap akan melanjutkan serangannya di Gaza demi mencapai tujuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.